Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Kira-kira ada yang tahu tidak hari ini kita mau belajar apa ya? Wah, iya benar sekali. Hari ini kita akan belajar tentang pemanfaatan e-book sebagai sumber belajar di era digital. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, apakah kalian pernah membaca buku elektronik atau yang disebut dengan e-book? Jika pernah, maka itu adalah salah satu sumber belajar. Nah, anak-anak, e-book atau buku elektronik sebagai sumber belajar menawarkan fleksibilitas, aksesibilitas, dan kepraktisan yang tidak dimiliki oleh buku cetak. Akan tetapi, pemanfaatan e-book yang optimal memerlukan literasi digital yang memadai. Maka, pendidikan literasi digital menjadi krusial dalam era pembelajaran modern ini. Oleh karena itu, pembelajaran hari ini kita akan membahas mulai dari dasarnya, yakni apa definisi e-book, apa saja bentuk-bentuk e-book, serta kelebihan dan kekurangan e-book. Bahkan, kita juga akan belajar tentang pengertian sumber belajar, jenis-jenis sumber belajar, manfaat sumber belajar, dan bagaimana pemanfaatan e-book di era digital. Yuk kita bahas satu persatu. Baik anak-anak, kita akan membahas apa pengertian e-book. E-book atau electronic book dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai buku elektronik atau buku digital yang berbentuk versi elektronik buku. Menurut Munif, tahun 2013, halaman 151 dan Suwarno, tahun 2011, halaman 74, mengatakan bahwa e-book merupakan bentuk digital dari buku cetak yang umumnya terdiri dari setumpuk kertas dijilid yang berisi teks atau gambar. Maka, buku elektronik ini berisikan informasi digital yang berisi teks, gambar, audio yang dapat dibaca di smartphone. E-book juga memiliki fitur pencarian, sehingga kata-kata dalam buku elektronik ini dapat dengan cepat dicari dan ditemukan. Nah, anak-anak, jadi pengertian e-book adalah versi digital dari buku cetak yang berisi informasi dalam bentuk teks, gambar, dan audio yang dapat dibaca melalui perangkat elektronik seperti smartphone, tablet, atau komputer. E-book juga dilengkapi dengan fitur pencarian yang memudahkan pengguna untuk menemukan kata-kata atau informasi tertentu secara cepat. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja bentuk-bentuk e-book. Menurut Wiji Suwarno menyebutkan bahwa ada 7 bentuk e-book yang ada di pasaran saat ini, yaitu pertama, teks polos atau plain text, yaitu format paling sederhana yang dapat dilihat hampir dalam setiap perangkat lunak menggunakan komputer personal. Dua, format PDF, yaitu format yang siap untuk dicetak. Bentuknya mirip dengan bentuk buku sebenarnya. Selain itu, terdapat pula fitur pencarian, daftar isi, memuat gambar, peranala luar, dan juga multimedia. 3. Format JPG, yaitu seperti halnya format gambar lainnya, format JPG memiliki ukuran yang besar dibandingkan informasi teks yang dikandungnya. Oleh karena itu, format ini umumnya populer bukan untuk buku elektronik yang memiliki banyak teks. 4. Format LIT, yaitu format dari Microsoft Reader yang memungkinkan teks di mana dalam buku elektronik disesuaikan dengan lebar layar mobile device yang digunakan untuk membacanya. 5. Format HTML, yaitu format di mana gambar dan teks dapat diakomodasi. Kemudian, layout tulisan dan gambar dapat diatur. Akan tetapi, hasil dalam layar kadang tidak sesuai apabila dicetak. 6. Format doc, yaitu format dari Microsoft Word yang sangat banyak ditemui sekarang dan tersebar di internet. Dan terakhir, 7. Format Open Electronic Book Package, yaitu dikenal pula sebagai OPF Flipbook.
yaitu suatu format buku elektronik yang berbasis pada XML yang dibuat oleh sistem buku elektronik. Baik anak-anak, tadi kita sudah membahas beberapa bentuk-bentuk e-book. Dan sekarang, apa saja kelebihan dan kekurangan e-book? Kita mulai dari kelebihan terlebih dahulu. Yang pertama, e-book itu lebih praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Selama manusia membawa perangkat elektronik, baik smartphone, laptop, tablet, dan lain-lain, manusia bisa membaca e-book dimanapun dan kapanpun. Kedua, e-book ramah lingkungan. Buku cetak tentunya memerlukan pohon sebagai bahan dasar pembuatan kertas. Sementara e-book tidak memerlukan pohon karena bentuknya yang digital sehingga penggunaannya ramah lingkungan. Ketiga, e-book tahan lama. Menurut Ruda Mayanti, tahun 2019, halaman 1199, e-book adalah buku yang tahan lama dan bahkan dapat dikatakan abadi. Ia tidak akan mudah rusak dimakan usia. Berbeda dengan buku cetak yang makin lama akan makin menguning dan rusak. Keempat, e-book mudah dalam penggandaan. Menurut Ruda Mayanti, tahun 2019, halaman 1200, penggandaan e-book sangat mudah dan murah, sementara untuk mencetak ribuan buku membutuhkan biaya yang mahal. Kelima, e-book mudah didistribusikan. Menurut Ruda Mayanti tahun 2019, halaman 1200, pendistribusian e-book dapat menggunakan media elektronik seperti internet. Pengiriman menjadi lebih cepat, bahkan dalam hitungan menit atau bahkan mungkin detik, buku itu dapat dibaca seketika itu pula. Sementara pengiriman untuk buku cetak butuh waktu harian, bahkan mingguan, dan mahal pula tentunya juga terdapat resiko rusak atau hilang dalam perjalanan. Nah, anak-anak, tadi adalah beberapa kelebihan e-book dan selanjutnya ada juga kekurangan dari e-book, yaitu pertama tentang kenyamanan, di mana ketika membaca buku cetak terdapat kenyamanan tersendiri, meskipun membacanya berlama-lama atau hampir tanpa ada keluhan sakit pada mata jika membaca dengan jarak yang tepat. Membaca buku cetak juga dapat dibolak-balikan dengan mudah halaman mana yang ingin dituju. Sementara e-book, hampir kebanyakan e-reader atau pembaca elektronik itu mudah mengeluh sakit pada mata saat membacanya berlama-lama. Kedua, para e-reader kurang dapat memahami dengan baik ketika membaca melalui e-book. Dan ketiga, banyak godaan media sosial yang membuyarkan konsentrasi saat membaca e-book. Dengan demikian, e-book mungkin tidak dapat menyamai kenyamanan saat memegang buku cetak. Akan tetapi, adanya e-book tidak dapat diabaikan karena telah mempermudah akses bacaan. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang pengertian e-book, bentuk-bentuk e-book, serta kekurangan dan kelebihan e-book. Mari kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya tentang pengertian sumber belajar. Sumber belajar merupakan sumber-sumber apa saja yang dapat dimanfaatkan untuk kegiatan belajar. Belajar dapat terjadi di mana saja, kapan saja, pada siapa saja, dan tanpa dibatasi pada tempat dan waktu. Setiap orang memiliki kesempatan untuk belajar melalui sumber-sumber yang tersedia. Hadirnya sumber belajar merupakan hal yang ideal terjadi dalam proses pembelajaran, baik pada jenjang sekolah dasar maupun sampai pada jenjang perguruan tinggi. Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh beberapa ahli yang menyatakan tentang definisi sumber belajar. Menurut Sanjaya tahun 2010 halaman 228 menyatakan bahwa sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di lingkungan belajar siswa yang secara fungsional dapat digunakan untuk membantu optimalisasi hasil belajar. Sedangkan menurut Sitepu tahun 2014 halaman 18, sumber belajar juga merupakan salah satu komponen dalam kegiatan belajar yang memungkinkan individu memperoleh pengetahuan. Dengan kata lain, sumber belajar juga berarti segala bahan materi yang dihadirkan
guna memudahkan dan membantu siswa secara optimal dalam rangka meningkatkan pemahaman dan hasil belajar. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis sumber belajar. Secara umum, jenis sumber belajar dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pertama, sumber belajar yang dirancang, seperti buku, brosur, ensiklopedia, film, video, dan lain-lain. Sumber belajar ini secara khusus dirancang untuk tujuan belajar tertentu, misalnya buku tentang hewan. Tentu buku tersebut sengaja dibuat untuk tujuan mengenalkan nama-nama hewan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hewan. Yang kedua, sumber belajar yang dimanfaatkan, yakni seseorang dapat memanfaatkan sumber yang sudah tersedia dan berada di sekelilingnya untuk belajar. Misalnya pasar, toko, museum, tokoh masyarakat, tanaman, dan lain-lain. Nah, pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli. Namun, secara tidak sengaja, kita bisa belajar dari kehidupan di pasar. Nah, selain jenis-jenis sumber belajar yang sudah disebutkan tadi, sumber belajar juga menurut AECT atau Association for Educational Communications and Technology dibedakan menjadi 6 jenis, yaitu pertama, pesan atau message, yaitu informasi yang harus disalurkan oleh komponen lain berbentuk ide, fakta, pengertian, dan data. Contohnya seperti bahan-bahan pelajaran atau sumber belajar yang dirancang. Lalu ada juga cerita rakyat, dongeng, nasihat, dan lain-lain. Yang kedua, ada manusia atau people, yaitu manusia yang berperan sebagai pencari, penyimpan, pengelola, dan penyaji pesan. Contohnya yaitu guru, dosen, tutor, siswa, dan lain-lain. Yang ketiga, bahan atau material, yaitu sesuatu wujud tertentu yang mengandung pesan atau ajaran untuk disajikan dengan menggunakan alat atau bahan itu sendiri tanpa alat penunjang apapun. Contohnya seperti buku, modul, majalah, bahan pengajaran terprogram, dan lain-lain. Yang keempat, alat atau tool, yaitu suatu perangkat yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang tersimpan dalam bahan. Alat ini disebut hardware atau perangkat keras. Contohnya seperti proyektor slide, proyektor film monitor, televisi, papan tulis, dan lain-lain. Yang kelima, ada teknik atau teknik Q, yaitu prosedur atau acuan yang perlu dipersiapkan untuk menggunakan bahan peralatan, orang, dan lingkungan belajar secara terkombinasi dan terkoordinasi untuk menyampaikan ajaran atau materi pelajaran. Contohnya itu seperti belajar mandiri, belajar jarak jauh, belajar secara kelompok, diskusi, tanya jawab, dan lain-lain. Yang terakhir, keenam, lingkungan atau setting, yaitu situasi proses belajar mengajar terjadi. Lingkungan ini dibedakan menjadi dua macam, yakni ada lingkungan fisik dan non-fisik. Lingkungan fisik seperti gedung, sekolah, perpustakaan, laboratorium, ruang rapat, dan lain-lain. Sedangkan lingkungan non-fisik contohnya seperti tatanan ruang belajar, sistem ventilasi, cuaca, dan sebagainya. Baik anak-anak, selanjutnya kita akan membahas tentang manfaat sumber belajar. Nah, dari berbagai jenis sumber-sumber yang ada, tentu memiliki manfaat. Beberapa manfaat sumber belajar diantaranya, yang pertama, memberi pengalaman belajar secara langsung kepada peserta didik, yaitu kepada kalian sehingga pemahaman dapat berjalan dengan cepat. Yang kedua, dapat menyajikan sesuatu yang tidak mungkin dikunjungi atau dilihat secara langsung, misalnya Candi Borobudur. Yang ketiga, dapat menambah dan memperluas pengetahuan kalian di dalam kelas, misalnya buku-buku teks, foto-foto, film majalah, dan sebagainya. Yang keempat, dapat memberi informasi yang akurat, misalnya buku-buku bacaan ensiklopedia dan majalah. Lalu yang kelima, dapat membantu memecahkan masalah pendidikan baik dalam lingkup mikro maupun makro. Misalnya secara makro itu sistem pembelajaran jarak jauh melalui modul
Dan secara mikro yaitu seperti pengaturan ruangan atau pengaturan ruang yang menarik, simulasi, penggunaan film, dan lain-lain. Yang keenam, dapat memberi motivasi yang positif apabila diatur dan direncanakan pemanfaatannya secara tepat. Dan yang terakhir, yang ketujuh, dapat memacu untuk berpikir, bersikap, dan berkembang lebih lanjut. Misalnya buku teks, buku bacaan, film, dan lain-lain. Baik, anak-anak, pembahasan terakhir yaitu bagaimana pemanfaatan e-book di era digital. Nah, pemanfaatan e-book telah menjadi sebuah fenomena yang tak terhindarkan dalam era digital saat ini. E-book atau buku elektronik telah membuka akses yang luas bagi para pembaca untuk mengakses berbagai informasi dengan cepat dan mudah. Keberagaman format e-book juga menjadi salah satu keunggulannya. Dengan format yang beragam seperti PDF, HTML, atau bahkan dalam bentuk aplikasi eksekutif, pengguna memiliki fleksibilitas dalam memilih platform yang sesuai dengan preferensi dan kebutuhan mereka. Format-format ini memungkinkan pengguna untuk membaca e-book baik secara online maupun offline sesuai dengan situasi dan kondisi koneksi internet yang tersedia. Selain itu, keberadaan e-book juga memperkaya sumber informasi yang tersedia bagi setiap individu dalam proses pembelajaran. Akan tetapi, tantangan tetap ada bagi sebagian individu yang mungkin tidak memiliki kemampuan atau aksesibilitas yang memadai terhadap teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya dari berbagai pihak, baik itu institusi pendidikan maupun pemerintah, untuk memastikan bahwa akses terhadap e-book dapat dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, anak-anak, tidak terasa pembahasannya telah selesai. Adapun kesimpulan pembelajaran hari ini yaitu e-book atau buku elektronik merupakan sebuah inovasi yang memberikan kemudahan kepada pembaca untuk mengakses berbagai informasi. Adapun bentuk e-book dan keunggulannya seperti praktis, ramah lingkungan, tahan lama, mudah dalam penggandaan, dan mudah didistribusikan, menjadikannya pilihan yang populer di era digital saat ini. Akan tetapi, ada juga beberapa kekurangan yang perlu diperhatikan, seperti kenyamanan membaca dan tantangan aksesibilitas bagi sebagian individu. Oleh karena itu, pemanfaatan e-book di era digital perlu didukung dengan upaya yang berkelanjutan untuk memastikan akses yang merata dan pemahaman teknologi yang lebih baik di kalangan masyarakat. Dengan demikian, integrasi e-book dalam konteks pembelajaran dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan pengetahuan di era digital saat ini. Baik anak-anak, selesai sudah pembelajaran hari ini. Mohon maaf apabila ada penyampaian yang masih kurang. Semoga ilmu yang disampaikan dapat bermanfaat. Amin. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.